Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tahukah kita bahwa senjata yang paling ampuh dipakai iblis untuk melumpuhkan iman kita kepada Kristus serta semangat melakukan penginjilan adalah diri kita sendiri. Sabotase diri mungkin adalah istilah yang cukup tepat dalam menggambarkan hal ini. Untuk menjauh dari Injil, iblis tidak hanya menjebak kita untuk hidup dalam dosa, melainkan juga dalam kesibukan duniawi kita. Dan yang lebih parahnya lagi, iblis menjebak kita dalam sebuah pemikiran bahwa dengan melakukan apa yang baik, maka kita akan diselamatkan. Jebakan ini membuat banyak orang sulit memahami bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Iblis tidak pernah membenci jika orang-orang Kristen hidup dengan berbuat baik, melakukan apa yang benar dan tidak melanggar hukum-hukum yang berlaku di negara kita. Iblis juga tidak pernah membenci jika sebagai manusia kita hidup dengan perbuatan moral yang benar. Kenapa? Karena satu-satunya yang iblis benci adalah ketika kita beriman kepada Kristus dan hidup kita menjadi Kristus-Kristus kecil yang memberkati kehidupan orang lain. Ketika itu terjadi, hidup kita mulai berpusat kepada Kristus. Pada titik inilah kita menaklukkan keegoisan kita dan kemudian hidup seperti yang seharusnya kita hidupi sebagaimana orang percaya lakukan. Dalam Matius 28 ayat 19-20 Yesus berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah tujuan Allah bagi hidup kita sebagai orang percaya. Tetapi tujuan inilah yang dibenci dan dicegah oleh iblis untuk kita lakukan. Karena ketika kita memahami dan hidup selaras dengan tujuan Allah, bahkan kita mengerjakan amanat agung, maka kita sedang menghidupi kekristenan yang sesungguhnya. Rasul Paulus telah menjadi contoh yang menunjukkan bahwa ia tidak ingin iblis mensabotase dirinya. Itulah sebabnya tujuan hidup Rasul Paulus diarahkannya kepada Kristus. Dan karena itulah Rasul Paulus kemudian dalam 1 Korintus 9 ayat 26-27 mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, bagaimana dengan kita akhir-akhir ini? Sedang berada di titik manakah kehidupan kekristenan kita akhir-akhir ini? Apakah kita sudah mengizinkan Yesus menjadi pusat kehidupan kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan? Apakah orang-orang di sekitar kita bisa merasakan dan menerima Injil dari perilaku kehidupan kita? Yang perlu kita pelajari hari ini, berbuat baik adalah tanggung jawab kita sebagai manusia. Tetapi beriman kepada Kristus adalah anugerah dari Allah yang kemudian memerdekakan kita. Dan kemerdekaan inilah yang kemudian memberikan kita sukacita dalam memberitakan Injil bagi orang-orang di sekitar kita. So, jangan biarkan iblis mensabotase diri kita dengan hanya nyaman hidup melakukan perbuatan baik. Tetapi marilah, latihlah diri kita untuk fokus pada tujuan Allah dan mengerjakannya. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran yang hari ini mengingatkan kepada kami bahwa kami harus kembali kepada firman-Mu. Dan kami tidak mau mengizinkan iblis mensabotase diri kami dalam iman kami. Kami hanya percaya bahwa melakukan kebenaran-Mu sudah cukup. Tapi kami mau lebih lagi Tuhan, dengan melakukan kebenaran-Mu, hidup dalam hal yang benar. Dan kemudian kami juga menjadi pelaku Injil-Mu Tuhan, memberitakan Injil-Mu bagi orang lain, bagi keluarga kami, bagi siapapun yang kami jumpai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami dalam segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.